Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Rudiana. Di video kali ini aku ingin bagikan lagi sebuah inspirasi rumah kecil minimalis. Rumah ini milik Kak Irfah ya di Instagram. Ini untuk akun Instagramnya. Untuk linknya juga aku sudah cantumkan di kolom deskripsi ya, agar lebih mudah kalian dalam mengkliknya. Rumah ini memiliki lebar muka itu 6 meter dengan kepanjangan sekitar 12 meteran ya. Jadi total tanah sekitar 72 meteran. Tetapi sebenarnya ini lebih teman-teman. Kalau kalian perhatikan di sebelah kiri itu ada kelebihan tanah ya, tetapi belum terbangun. 6 meter dibagi dua teman-teman. Di sini sebelah kanan itu untuk carport dan di sebelah kiri itu untuk taman serta ada teras ya yang langsung menuju pintu ke pintu utama. Di sini sendiri untuk bagian depannya udah menggunakan kanopi ya berbahan dasar dari besi hollow perpaduan dengan spandek. Kalau kita lihat dari fasad ini rumahnya cukup tinggi ya, ceilingnya kemungkinan dalamnya juga ceilingnya tinggi, dan atapnya sendiri rumah ini menggunakan atap flat beton minimalis dan itu aku keren banget. Untuk bagian carportnya sendiri di sini teman-teman unik banget ya, jarang ada yang memakai, yaitu si teras atau lapisan depan itu menggunakan karpet sintetis seperti rumput-rumput gitu, dan di sebelah kirinya itu taman rumput asli ya teman-teman. Serta untuk bagian teras depan bisa kita lihat juga untuk bagian depannya itu dikasih vinil motif-motif kayu gitu, dan untuk bagian rumah sendiri di sini warnanya hampir full warna biru perpaduan dengan warna putih ya, tetapi masih menyisakan beberapa warna yang lainnya seperti warna pink, ornamen dari warna-warna kayu serta warna hijau alami teman-teman. Untuk rumah ini itu mengusung, kalau kita lihat di depannya ini pasalnya itu mengusung sabi-sabi gitu ya, sabi-sabi cik gitu. Dan untuk bagian dalamnya seperti apa nanti kita juga akan lihat teman-teman. Di sini sendiri untuk fasad udah beberapa kali rubah, jadi ini yang paling update ya yang aku ambil dari Instagram Kak Irfah. Jadi kalian yang ingin melihat perubahan-perubahan sebelumnya juga bisa langsung kunjungi Kak Irfah. Untuk ukurannya sendiri kalau aku tebak nih, untuk bagian carport itu sekitar 3 kali 4,5 meteran. Lalu untuk bagian sebelah kiri taman ataupun teras itu sekitar 3 kali 4 meteran atau 3,5 meteran teman-teman. Di sini sendiri ini adalah untuk perubahan terbarunya seperti ini. Ini sangat keren banget ya. Untuk bagian depannya memang tidak ada taman yang hijau tadi rumput, tapi digantikan dengan batuan yang cukup estetik ya, dipadukan dengan meja ataupun teras tempat duduk ya teman-teman di sini. Jadi kalau misalnya menerima tamu yang kurang dikenal ataupun hanya untuk ngopi-ngopi aja santai ya, bisa di luar seperti ini ya, karena ini termasuk rumah kecil minimalis. Sekarang kita akan masuk teman-teman ke dalam rumah ini seperti apakah, dan nah seperti ini teman-teman untuk bagian ketika kita membukakan pintu bagian teras ya yang tadi warna pink, di sini akan disambut ya dengan beberapa hiasan dinding. Kalau kita senderkan ya pintunya ke sebelah kanan, di sini ada beberapa gantungan ya untuk gantungan kunci yang dilengkapi dengan beberapa hiasan dinding, bisa ditaruh tuh pengharum ruangan ataupun yang lainnya juga. Dan geser ke sebelah kiri teman-teman bisa kalian lihat juga di situ ada 2 buah pintu ya. Itu adalah pintu kamar utama dan juga kamar anak, serta ada angin-anginnya ya teman-teman ataupun roster. Di sini untuk bagian ruangan ini warnanya masih warna krem, masih bawaan standar developer, tapi ini updatean terbarunya itu udah dirubah juga sih warnanya, jadi tuh warnanya hampir sama ya, jadi warna biru. Tapi ini ya belum update ya teman-teman. Dan sekarang kita geser lagi nih ke sebelah kirinya atau mundur ke belakang. Di sini untuk bagian dinding itu dilapisi dengan wall foam. Ini wall foamnya kelihatannya cukup tebal-tebal ya, itu dikasih jig-jag gitu. Dan ini hanya perumpamaan saja ya teman-teman. Untuk bagian si sofa atau tempat duduknya yang di bawah itu posisinya tidak seperti itu ya yang aslinya. Dan seperti inilah teman-teman ketika melihat dengan seksama untuk bagian dalam rumah Kak Irfah. Ini untuk pintunya juga bagus ya, warnanya itu pink, tapi pinknya yang
modern gitu, nggak kuno, nggak pink yang terlalu pink banget, tapi pinknya itu benar-benar pink muda atau merahnya itu benar merah muda gitu. Jadi warna itu menyejukkan mata ya teman-teman. Untuk bagian lantainya sendiri di sini masih bawaan standar developer, jadi masih menggunakan keramik ya. Ini kelihatannya keramik putih ukuran 40x40, dan ini ketika dibalik kanankan, nah teman-teman di sini bisa kalian lihat juga untuk sofa atau kursi yang tadi posisinya itu seperti ini, dan di sini juga ada satu sofa lagi, bentuknya itu kayak di kartun-kartun Disney ya. Dan di sebelah kanan dari sofa itu juga ada firebox ya, atau tempat untuk lampu ala-ala Korea gitu. Lalu untuk bagian dinding juga ada beberapa hiasan seperti jam dinding, lalu ada bunga-bunga, serta ada yang seperti jendela gitu. Dan itu menurut aku juga lebih menarik ya untuk si rumahnya. Nah teman-teman, ini seperti inilah ketika lampu si firebox ini menyala. Ini akan lebih bagus lagi nih kalau di saat malam hari si lampu utama mati dan si lampu firebox itu menyala. Sekarang kita balik kanan, dan seperti inilah teman-teman untuk kondisi rumah dari sudut yang lebih jauh lebar lagi. Di sini kalau untuk bagian lantainya dikasih vinil ya, seperti yang di luar tadi, motif kayu tentu akan lebih bagus lagi. Ini untuk ketinggian rumahnya ya, untuk ceilingnya dari lantai ke plafon ini cukup tinggi ya, kemungkinan itu sekitar 3,5, dan di atasnya sendiri itu ada jendela mati yang cukup besar, jadi cahaya masuk itu makin banyak ya, meskipun ini tertutupi kanopi ya di bawahnya, tapi di atasnya itu ada jendela lagi teman-teman. Jadi untuk cahaya masuk itu akan lebih banyak, dan ini bisa dikatakan adalah salah satu rumah sehat ya untuk rumah kecil minimalis seperti ini. Lalu di sebelah kirinya juga ada AC, dan ini kita lihat dari sudut yang berbeda lagi teman-teman. Ini menghadap langsung ke dua kamar tidur ya. Yang di sebelah kanan itu adalah kamar tidur utama, dan yang sebelah kiri itu adalah kamar tidur anak. Untuk setiap pintu bagian atasnya juga dikasih angin-angin atau roster ya teman-teman, agar si udara bisa masuk ke dalam kamar tidur. Sekarang kita lihat untuk kamar tidur yang pertama. Ini kamar tidur pertama ataupun kamar tidur utama seperti ini. Luasnya kemungkinan sekitar 3x3 meter, berarti itu sekitar 9 meter persegi ya. Ini bisa dikatakan cukup ya, ataupun pasaran standar untuk ukuran sebuah kamar minimalis. Di sini untuk bagian dindingnya sendiri menggunakan wallpaper motif bunga-bunga, serta di sebelah kiri teman-teman kalau kita lihat ada satu buah mungkin ini seperti kelambu ya. Ini kalau cocoknya sih untuk pengantin baru, tapi pengantin lama juga oke sih, nggak apa-apa, jadi merasa seperti pengantin baru terus. Nah teman-teman, di sini untuk bagian tempat tidurnya menggunakan tempat tidur nomor 2, ukurannya 160 x 200 cm, dan di bawahnya itu dipanya itu bisa digunakan untuk tempat penyimpan barang-barang ataupun lemari pakaian ya. Ini juga bisa jadi hal menarik ataupun inspirasi buat kita semua. Lalu untuk bagian bawahnya ataupun lantainya juga menggunakan vinil ya, dan itu menurut aku juga keren. Dan ini dari sudut yang berbeda teman-teman, seperti ini. So sampai sini kalian mau kasih nilai berapa nih teman-teman? Kalau aku sih pasti 100 ya, karena ini bisa jadi inspirasi buat aku sendiri terutama, dan umumnya buat kita semua ya tentunya. Sekarang kita akan lihat ke kamar yang kedua ataupun kamar tidur anak. Seperti inilah teman-teman untuk kamar tidur anaknya. Ini posisinya yang di sebelah kirinya ya, berarti ini luasnya juga sama sekitar 3x3 meteran dengan kasur yang lebih kecil. Lalu lantainya juga sudah dikasih vinil. Ini kamar depan tinggal tengah ya yang belum dikasih vinil. Kalau udah dikasih tentu akan jauh lebih bagus lagi. Dan untuk bagian dinding di sini udah dicat warna biru sama dengan yang depan. Karena kamar di sini juga terlihat lebih besar teman-teman, maka dari itu di sini juga bisa dijadikan tempat untuk sholat ya, ataupun dijadikan musola sementara untuk kita sholat apabila misalnya tidak keburu ke masjid nih, ataupun buat ibu-ibu yang di rumah. Nah teman-teman, sekarang kita akan lihat untuk bagian paling terakhir yaitu area dapur. Ini dapurnya seperti ini, keren ya.
Luasnya kemungkinan sekitar 2 kali 6 meteran ya, terpotong juga oleh kamar mandi kemungkinan sekitar 2 kali 2 atau 2 kali 1,5 meteran teman-teman. Di sini untuk bagian si meja dapurnya sendiri belum permanen ya, ini jadi masih digeser-geser, tapi ini juga udah bagus ya, udah lumayan, udah keren banget. Dan untuk bagian dinding udah dicat juga berwarna biru. Ada beberapa hamparan juga untuk menyimpan kebutuhan dapur yang lainnya. Di sini sendiri juga untuk bagian atapnya ada cahaya masuk dari atas ya teman-teman. Di sini untuk bagian dapurnya juga bersebelahan dengan ruang cuci jemur. Jadi ya menurut aku ini juga bagus ya. Ini bisa jadikan juga inspirasi buat kita yang misalnya budgetnya terbatas nih, mau disatukan, mau caranya gimana, mungkin salah satunya bisa seperti ini. Untuk bagian lantai juga udah dikasih vinil warna kayu seperti yang di depan dan juga seperti yang di kamar tidur. Oh iya, untuk bagian dapur ini tidak secara keseluruhannya dibahasnya karena memang gambar-gambarnya belum ada. Jadi untuk info lebih lanjut nanti kalian bisa kunjungi Instagram pemilik ataupun bisa menanyakan langsung ke pemilik teman-teman. Ini adalah untuk gambar-gambar sebelum direnovasi ya. Seperti ini. Untuk bagian kamar mandi ataupun toilet juga belum ada. Jadi mohon maaf banget sekali nih teman-teman untuk kekurangan video-video atau sensor yang aku buat ini. Semoga ini sedikitnya bisa jadi inspirasi buat kita semua. Mohon maaf banget sekali lagi, kesempurnaan yang milik Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.